Dari mana, Kang? Aku habis dipanggil atasan nih, disuruh untuk memahami apa itu TPM. Nah, kawan-kawan ada yang tahu nggak apa itu TPM? Nah, jadi Tang, Total Quality Management itu adalah Total Quality Management merupakan suatu sistem pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas produktivitas dan kinerja lain dalam perusahaan. Artinya, Total Quality Management ini berfokus pada pelanggan dan melibatkan semua karyawan demi peningkatan kualitas terus-menerus. Kualitas manajemen mutu terus berevolusi dari waktu ke waktu, mulai dari pendekatan dengan metode tradisional hingga pendekatan dengan metode yang lebih holistik. Dengan berbagai teknik hingga ditemukanlah konsep Total Quality Management. Selain itu, ada pula kualitas strategi dalam Total Quality Management yang mana hal ini merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam hal produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, jadi gitu, Tang. Jadi dalam praktek-praktek organisasi dalam Total Quality Management yaitu praktek-praktek organisasi yang biasa dilakukan terletak pada beberapa aspek, yaitu kepemimpinan, penyataan misi, prosedur operasi yang efektif, dukungan staf, dan pelatihan. Agar semua pihak sepakat bahwa kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah organisasi dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut semuanya mengarah kepada kepemimpinan yang cemerlang atau excellent leadership. Dalam hal menentukan arah ke depan, maka visi suatu organisasi merupakan suatu keniscayaan. Tanpa visi, organisasi akan berada pada alur yang keliru. Banyak organisasi yang terus-menerus memperbaiki kinerjanya, tetapi tanpa visi yang jelas. Pada akhirnya memang dapat dicapai efisiensi, tidak pada jalan yang benar. Visi yang dibuat juga harus merupakan sesuatu yang tidak dengan mudah dicapai. Prinsip-prinsip mutu ini adalah bagaimana melakukan apa yang penting dan bagaimana melakukan apa yang harus dikerjakan. Merupakan serangkaian keyakinan, norma, aturan, dan nilai fundamental yang disepakati kebenarannya dan dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen mutu. Selanjutnya, fokus pelanggan. Fokus pelanggan menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi, apapun bentuk organisasi tersebut. Persoalan yang sering muncul adalah organisasi tidak tahu apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, riset pasar menjadi dasar pertimbangan bagian produksi untuk mendesain produk atau jasa seperti apa yang diharapkan oleh para konsumen. Lalu, perbaikan terus-menerus. Proses mutu dalam manufaktur atau perusahaan seperti pada gambar di atas. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan dalam hal kasat atau knowledge, ability, skill, and attitude. Knowledge berarti pengetahuan, skill artinya keterampilan, dan attitude berarti sikap. Knowledge, skill, dan attitude adalah 3 kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Jadi gitulah konsep Total Quality Management dalam praktek-praktek organisasi. Nah, di dalam Total Quality Management juga terdapat prinsip patut duga. Prinsip patut duga itu adalah patok duga. Dalam melakukan patok duga diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang tentunya cocok dengan budaya perusahaan. Secara sederhana, patok duga diartikan sebagai upaya memilih praktik terbaik yang sebagai standar untuk sebuah performance. Yang selanjutnya, just in time. Just in time yang populer di barat ini menghendaki sistem operasi yang efisien. Prinsip mutu yang menyatakan bahwa pemborosan harus dihilangkan. Pada intinya mengarahkan perusahaan untuk terus memperbaiki proses dan operasi agar biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi mutu yang ada. Selanjutnya, piranti untuk MMT. Piranti untuk MMT ada 7 yang terdiri dari yang pertama qualification, yang kedua Togechi Technique, yang tiga quality loss function, yang keempat Pareto cards, yang kelima process cards, yang keenam cause and effect diagrams, dan yang terakhir yang ketujuh statistical process control. Selanjutnya pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini meliputi pemberdayaan dalam aspek kasar, knowledge, ability, skill, and attitude. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberdayakan karyawan. Di antaranya adalah mendukung sepenuhnya karyawan perusahaan, membiarkan karyawan membuat keputusan sendiri, dan membangun tim serta gugus kendali mutu.
Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini sangat penting. Jadi sederhananya, ini adalah bagaimana menciptakan pelanggan yang berulang. Artinya, jika organisasi hotel, bagaimana menciptakan pelanggan yang tetap menjatuhkan pilihan untuk menginap di hotel tersebut secara berulang. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang dapat diunggulkan. Selanjutnya, manajemen mutu terpadu pada perusahaan jasa. Kualitas atau mutu suatu jasa lebih sulit diukur daripada mutu suatu barang. Persepsi kualitas pada jasa tergantung pada harapan dan kenyataan, serta proses dan keluaran. Ada dua tipe dari mutu jasa, yaitu normal dan kekecualian. Tipe normal dapat dicontohkan dengan jasa pengiriman yang sifatnya rutin, seperti titipan kilat. Yang berikutnya, tipe kekecualian dapat dicontohkan dengan bagaimana suatu atau beberapa problem diatasi. Jika berbicara tentang jasa, paling tidak ada 10 karakteristik jasa yang unggul di bidang mutu, yaitu tanggapan, kompetensi, akses, keramahan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, pengertian, berwujud, dan yang terakhir keteladanan. Jadi gitu prinsip patut duga dalam quality management. Nah, kamu tahu gak definisi dari mutu itu apa? Nah, mutu dapat diartikan sebagai karakteristik produk yang memuaskan pelanggan, tingkat kehebatan suatu benda, pandangan konsumen, kecocokan produk dengan spesifikasi desain, dan tingkat karakteristik produk yang dapat diukur menurut ESQC, Webster, pengguna, manufaktur, dan produk. Secara umum, ada 6 dimensi kualitas suatu barang, di mana ke-6 dimensi tersebut adalah yang pertama, keteladanan dan ketahanan. Barang tersebut harus bekerja dengan baik dan tahan lama. Yang kedua, kecocokan. Barang yang bagus harus sesuai dengan yang dijanjikan. Memastikan barang tersebut tidak rusak dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, kemampuan pelayanan. Barang yang bagus juga harus didukung dengan pelayanan yang baik. Yang keempat, penampilan. Penampilan barang juga penting. Ini meliputi kinerja, fitur, dan penampilan visual barang tersebut. Kemudian yang keenam, diterima konsumen. Barang yang bagus adalah yang disukai oleh konsumen dan laris di pasaran. Kemudian dimensi kualitas barang menurut Garvin terdiri dari 9 aspek, yaitu kinerja, penampilan, keteladanan, kecocokan, daya tahan, pelayanan, estetika, keamanan, dan persepsi lainnya. Kemudian standar mutu internasional. Penghargaan mutu Malcolm Baldrige Nasional didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1988 untuk mendorong manajemen mutu terpadu. Kriteria penilaiannya mencakup pemimpinan eksekutif, perencanaan strategis, dan manajemen proses mutu untuk memastikan produk atau layanan berkualitas. Selanjutnya, environmental standar ISO 14000 adalah standar lingkungan untuk produk dan proses. Ini melibatkan manajemen lingkungan, evaluasi kinerja, dan penaksiran siklus hidup. ISO 14000 membantu mengelola dampak lingkungan dari produk dan proses industri dengan 3 aspek utama, yaitu evaluasi, manajemen sistem, dan dukungan produk. Nah, jadi itu penjelasan dari definisi mutu. Nah, di dalam TQM juga itu ada beberapa toolsnya. Yang itu yang pertama, Quality Function Development atau QFD adalah metodologi yang berfokus pada pelanggan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi produk atau layanan yang sesuai. Dengan kata lain, QFD membantu perusahaan memahami apa yang benar-benar diinginkan pelanggan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam spesifikasi teknis untuk desain dan pengembangan produk. QFD melimpahkan 4 jenis matriks atau tabulasi atau rumah. Pada masing-masing rumah, terdapat urutan yang akan dilalui dalam membangun QFD. Rumah-rumah tersebut yang kemudian disebut dengan House of Quality atau rumah mutu. Berikut gambarnya. Yang kedua yaitu adalah teknik Taguchi. Teknik Taguchi adalah metodologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses, serta mengurangi biaya dan sumber daya. Dengan kata lain, teknik ini berfokus pada pembuatan desain yang kokoh atau ribas, agar produk dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi produksi dan penggunaan. Fungsi kerugian kualitas atau quality loss function, yang juga dikenal sebagai fungsi kerugian Taguchi, ini adalah cara matematis untuk mengukur kerugian finansial yang terkait dengan penyimpangan dari nilai target yang diinginkan untuk karakteristik produk. Dan kata lain, fungsi kerugian kualitas membantu kita memahami berapa banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika produk tidak sempurna. Adapun persamaannya dari quality loss function itu adalah L sama dengan D kuadrat kali C, di mana L adalah loss atau kerugian, D adalah depresiasi,
deviasi, dan C adalah cost atau biaya. Yang keempat itu adalah diagram Pareto, merupakan perangkat grafis visual untuk mengurutkan penyebab dari yang paling penting sampai kurang penting. Prinsip ini berasal dari prinsip Pareto yang pertama kali diperankan oleh J.M. Juran dalam mengawali gerakan kualitas. Prinsip 80-20 menyatakan bahwa 80% akibat yang muncul berasal dari 20% sebab dan yang ada. Diagram Pareto merupakan salah satu dari 7 alat pencari masalah. Berikut ada gambarnya. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa luka garutan atau goresan menjadi penyebab paling penting terhadap kerusakan gelas anggur. Penyebab penting kedua adalah rembesan, penyebab ketiga torehan, penyebab keempat kontaminasi, dan penyebab lain-lainnya. Yang kelima itu adalah bahkan proses. Bahkan proses menunjukkan urutan dari kejadian-kejadian dalam proses melalui bahkan proses. Hubungan aktivitas yang ada dapat digambarkan dengan baik. Bahkan proses mempunyai banyak kegunaan, diantaranya adalah mengidentifikasi poin-poin data yang dikumpulkan, menemukan sumber persoalan, mengidentifikasi tempat-tempat perbaikan, dan mengidentifikasi di mana jarak perjalanan proses dapat dikurangi. Yang kelima yaitu diagram sebab akibat. Diagram ini digunakan untuk menemukan sumber-sumber persoalan dan solusinya. Nama lain dari diagram sebab akibat adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Orang juga banyak menyebutnya dengan Ishikawa diagram untuk mengenang Ishikawa sebagai orang yang mengenalkannya pertama kali. Terakhir atau yang ketujuh yaitu statistical process control atau SPC atau kendali mutu secara statistik. Adalah satu kendali proses yang menggunakan statistik dan diagram kendali untuk menyatakan kapan harus menyesuaikan proses. SPC ini dikembangkan oleh Seward pada tahun 1920-an. SPC ini meliputi pembuatan standar, batas atas dan batas bawah, mengukur sampel output misalnya rata-rata, mengambil tindakan korektif jika perlu, dan dilakukan ketika produk sedang diproduksi. Nah, jadi itu tadi beberapa tools dari TQM. Jadi bisa saya simpulkan bahwa TQM adalah Total Quality Management atau TQM merupakan pendekatan manajemen yang mendapatkan penekanan pada kualitas secara menyeluruh dalam semua aspek operasi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip TQM seperti fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif, kepuasan yang tinggi, serta efisiensi dan efektivitas operasional yang lebih baik. Nah, jadi TQM ini juga dapat membantu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Sekarang saya mengetahui kenapa produk seperti top itu semakin lama semakin kecil, dikarenakan perusahaan itu lebih memilih untuk mempertahankan harga dan kualitas yang sama sehingga mengecilkan produknya daripada perusahaan itu mempertahankan ukuran dan meningkatkan harga produknya. Oke, sekarang aku sudah mengerti tentang konsep Total Quality Management.